Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Martala Masuki. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai networking model, yaitu bagaimana proses komunikasi data dapat berlangsung di dalam sebuah jaringan komputer. Nah, pada video kali ini, kita akan kembali membahas salah satu materi yang sangat penting dalam fundamental networking, yaitu IP address and subnetting. Di dalam video ini kita akan membahas mulai dari pengertian IP address, IPv4, dan IPv6, network dan host subnet mask, CIDR, sampai dengan perhitungan subnetting dan penerapannya di lapangan. Jadi buat kalian yang sedang mempelajari dasar-dasar jaringan komputer, simak video ini sampai selesai. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi IP address dan subnetting. Pada slide pertama ini merupakan pembukaan dari materi kita, yaitu IP address dan subnetting. Materi ini termasuk ke dalam fundamental networking. Karena IP address merupakan salah satu dasar yang sangat penting dalam jaringan komputer. IP address digunakan untuk pengalamatan perangkat, sedangkan subnetting digunakan untuk melakukan pembagian segmen jaringan secara terstruktur. Pada pembahasan kali ini, kita akan berfokus pada beberapa materi utama, yaitu IPv4 dan IPv6, subnet mask, CIDR, prefix, serta perhitungan subnet. Jadi setelah memahami materi ini, kita akan lebih memahami bagaimana sebuah perangkat mendapatkan alamat dan bagaimana sebuah jaringan dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian IP address. IP address adalah alamat numerik unik yang diberikan kepada setiap perangkat dalam jaringan komputer agar dapat saling mengenali dan berkomunikasi. Jadi, setiap perangkat yang terhubung ke jaringan membutuhkan sebuah alamat agar perangkat tersebut dapat dikenali. Ada beberapa fungsi dari IP address. Yang pertama adalah sebagai identitas unik perangkat. Yang kedua, segmen jaringan dan tujuan data. Dan yang ketiga adalah memungkinkan serta proses routing paket. Sebagai contoh, kita bisa melihat alamat IPv4 seperti 192.168.1.10 dan ada di sini. Alamat seperti ini dapat dikonfigurasikan pada berbagai jenis hardware jaringan. Misalnya pada komputer, laptop, router dan switch, smartphone, server utama, network print, maupun access point. Jadi IP address bukan hanya digunakan pada komputer, tetapi juga dapat digunakan oleh berbagai perangkat yang terhubung dalam sebuah jaringan. Selanjutnya, kita akan membandingkan dua versi IP address atau IPv4 dan IPv6. Pada bagian ini, kita akan membahas perbedaan antara IPv4 dan IPv6. Yang pertama adalah IPv4 atau Internet Protocol versi 4. IPv4 menggunakan panjang alamat sebesar 32 bit. IPv4 juga terdiri dari 4 oktet yang dipisahkan menggunakan tanda titik. Setiap oktet memiliki nilai desimal dari 0 sampai 255. Karena menggunakan 32 bit, jumlah alamat IPv4 terbatas, yaitu sekitar 4,3 miliar alamat IP. Contoh alamat IPv4 adalah 192.168.1.10. Kemudian ada IPv6 atau Internet Protocol versi 6. IPv6 menggunakan panjang alamat sebesar 128 bit. IPv6 dibuat untuk mengatasi masalah
atau krisis keterbatasan alamat IPv4. Format alamat IPv6 menggunakan heksadesimal yang dipisahkan dengan titik 2. Karena menggunakan 128 bit, kapasitas alamat IPv6 menjadi sangat besar. Contohnya adalah 2001 nokta db8 nokta 2 kali 1. Jadi perbedaan utama yang dapat kita lihat adalah panjang alamat dan format penulisannya. Selanjutnya kita masuk ke network, host, dan subnet mask. Setiap IP address dapat dibagi menjadi dua bagian utama dengan menggunakan subnet mask. Bagian pertama adalah network address. Network address menunjukkan identitas atau nomor kelompok dari suatu segmen jaringan. Kemudian yang kedua adalah host address. Host address menunjukkan identitas spesifik dari perangkat atau host yang berada di dalam segmen jaringan tersebut. Sebagai contoh, kita memiliki konfigurasi sini 192.168.1.10/24 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dari konfigurasi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa network ID-nya adalah 192.168.1.0. Kemudian usable hostnya adalah 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Sedangkan broadcast ID-nya adalah 192.168.1.2055. Jadi dengan memahami network, host, dan subnet mask, kita dapat mengetahui bagian jaringan dan bagian perangkat dari sebuah IP address. Berikutnya, kita masuk ke CIDR dan subnet mask. CIDR merupakan singkatan dari classless interdomain routing. CIDR menggunakan notasi prefix, contohnya sampai 24 untuk menunjukkan jumlah bit yang digunakan pada subnet mask. Pada tabel di slide ini kita dapat melihat beberapa contoh. Sampai 24 memiliki subnet mask 255.255.255.0 dan memiliki 254 usable host. Kemudian yang 25 menggunakan subnet mask 255.255.128 dengan 126 usable host. Untuk yang 26 ya subnet masknya adalah 255.192 dan memiliki 62 usable host. Untuk yang notasi 27 menggunakan 255.1.24 dengan menggunakan 30 usable host. Untuk yang 28 menggunakan 255.255.240 dengan 14 usable host. Selanjutnya yang 29 menggunakan 255.255.248 dan menggunakan 6 usable host. Dan yang terakhir adalah yang 30 menggunakan 255.255.255.252 dan memiliki 2 usable host yang dapat digunakan untuk koneksi point to point. Jadi semakin besar nilai prefixnya, jumlah host yang tersedia dalam satu subnet akan semakin sedikit. Pengertian subnetting. Sekarang kita masuk ke pembahasan subnettingnya. Ini pengertiannya.
Subnetting adalah teknik untuk membagi satu jaringan fisik yang besar menjadi beberapa sub-jaringan atau subnet yang lebih kecil. Subnetting memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah menghemat alokasi penggunaan IP address. Yang kedua, mengurangi ketingkatan kemacetan traffic broadcast. Yang ketiga, meningkatkan isolasi dan keamanan jaringan. Dan yang keempat, mempermudah troubleshooting dan manajemen jaringan. Sebagai contoh, pada slide ini terdapat jaringan yaitu 192.168.1.0/24. Jaringan tersebut dapat dipecah menjadi beberapa subnet yang terpisah. Misalnya, untuk lab 1 sampai lab 1, lab 2, lab 3, dan server. Dengan begitu setiap bagian jaringan dapat memiliki segmen masing-masing dan pengelolaannya menjadi lebih terstruktur. Sekarang kita masuk ke bagian yang cukup penting, yaitu rumusnya dan perhitungan subnetting. Untuk menghitung jumlah subnet, kita dapat menggunakan rumus 2/n, di mana n merupakan jumlah bit host yang dipinjam. Kemudian untuk menghitung jumlah host, rumusnya adalah 2/h-2, di mana h merupakan sisa bit host. Sekarang kita lihat studi kasus yang terdapat pada slide. Kita memiliki jaringan 192.168.1.0/24. Kemudian jaringan tersebut akan disubnet menjadi 26. Karena 32 dikurangi 26, maka kita mendapatkan 6 bit host. Jumlah host yang tersedia adalah 2/6-2 sama dengan 62 host. Kemudian jaringan tersebut terbagi menjadi beberapa subnet. Subnet 1 memiliki network ID 192.168.1.0 dengan host range-nya 192.168.1.1 sampai 192.168.1.62 dan broadcast ID-nya yaitu 192.168.1.63. Dan untuk subnet yang kedua memiliki network ID 192.168.1.64 dengan host range 192.168.1.65 sampai 192.168.1.126. Dan untuk broadcast ID-nya 192.168.1.127. Untuk subnet ketiga memiliki network ID 192.168.1.128. Untuk host range-nya 192.168.1.129 sampai 192.168.1.190. Dan broadcast ID-nya 192.168.1.191. Kemudian subnet 4 memiliki network ID 192.168.1.192 dengan host range-nya 192.168.1.192 sampai 192.168.1.254 dan broadcast ID-nya 192.168.1.255. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat bagaimana satu jaringan 24 dapat dibagi menjadi beberapa subnet yang 26.
Setelah memahami konsep dan perhitungannya, sekarang kita masuk ke penerapan subnetting di lapangan. Salah satu contohnya adalah penerapan pada topologi jaringan di sekolah. Pada contoh ini terdapat alur Ethernet ke router mikrotik ke core switch. Kemudian dari jaringan tersebut dapat dibuat menjadi subnet. Misalnya subnet lab 1 dan 2, subnet ruang guru, dan subnet server sekolah. Dengan pembagian seperti ini, jaringan sekolah dapat dibuat lebih terstruktur. Selain itu, administrator jaringan juga dapat melakukan beberapa bentuk kontrol. Yang pertama adalah bandwidth management, yaitu mengatur alokasi kecepatan sesuai dengan kelompok. Kemudian ada firewall rules yang dapat digunakan untuk melakukan pembatasan akses antar subnet. Selanjutnya adalah isolasi siswa dan guru, sehingga data yang bersifat sensitif dapat lebih terlindungi. Dan yang terakhir adalah akses server, yaitu pengaturan hak akses terhadap server lokal maupun publik. Jadi, subnetting tidak hanya digunakan untuk perhitungan IP address, tetapi juga dapat diterapkan dalam pengelolaan jaringan secara nyata. Nah, kita sudah sampai di slide terakhir. Dari pembahasan yang sudah kita pelajari, kita dapat mengambil beberapa poin penting. Yang pertama adalah IP address. IP address merupakan identitas unik perangkat. Pada IPv4 menggunakan 32 bit, sedangkan IPv6 menggunakan 128 bit. Yang keduanya adalah subnet dan CIDR. Subnet dan CIDR digunakan sebagai penentu batasan antara network ID dan host ID. Dan yang ketiga adalah subnetting. Subnetting dapat membantu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan tata kelolaan jaringan. Jadi, dengan memahami IP address dan subnetting, kita memiliki dasar yang lebih kuat untuk mempelajari dan mengelola jaringan komputer. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan kita mengenai IP address dan subnetting. Mulai dari pengertian IP address, perbedaan IPv4 dan IPv6, network dan host, subnet mask, CIDR, sampai dengan rumus dan perhitungan subnetting serta penerapannya di lapangan. Semoga penjelasan pada video kali ini dapat membantu kalian memahami materi IP address dan subnetting dengan lebih mudah. Kalau kalian memiliki pertanyaan terkait materi yang sudah kita bahas, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video networking berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.